kita. Agar apa Ustaz? Agar iman kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita tetap bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga iman tauhid kita sampai napas terakhir maksudnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi, iman harus dibawa oleh kita ke dalam kubur sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersihan iman, lurusnya iman, istiqomahnya iman jangan sampai dilepaskan oleh kita sebelum napas terakhir terhembus, jangan sampai dilepaskan. Karena salah satu bekal yang terbaik menuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dan utama adalah membawa iman. Iman yang mana Ustaz? Iman yang lurus, iman yang bersih, yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali mempersekutukannya. Karena Allah tidak suka bila dipersekutukan oleh sesuatu, karena tidak pantas Allah dipersekutukan dengan sesuatu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan terbaik yang pertama untuk mengisi hidup yang sementara dan singkat ini, yaitu hafidhul iman, menjaga iman, tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan terbaik yang kedua untuk mengisi hidup yang hanya satu kali dan singkat tersebut adalah hafidhus shalah. Hafidhus shalah. Ya. Apa Ustaz hafidhus sholat? Yaitu menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita, sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, sehari semalam sholat yang 5 waktu. Jangan sampai sholat 5 waktu kita tinggalkan. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, dimanapun, sholat tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan sibuk, sholat tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan senang, sholat tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan sedih, sholat tidak boleh ditinggal. Bahkan dalam keadaan sakit apapun, sholat tidak boleh ditinggal. Maka pertanyaannya adalah, Ustaz, apa pentingnya sholat? Apa urgennya sholat? Apa manfaatnya sholat? Apa untungnya sholat untuk kita Ustaz yang mengaku orang-orang beriman? Sehingga sholat itu nggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Apa pentingnya Ustaz? Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya adalah, ketahuilah bersama oleh kita, wahai saudara-saudaraku yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, pahala terbesar adalah sholat. Ibadah terbaik adalah sholat. Teman setia di dalam kubur adalah sholat. Tiket menuju surganya Allah adalah sholat. Bahkan ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya beliau diantaranya adalah sholat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah betapa pentingnya, betapa urgennya sholat bagi orang-orang yang mengaku beriman. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat karena mau mencari pahala sehebat apa selain daripada sholat. Mencari teman sebaik apa kelak yang akan menemani di dalam kubur selain sholat.
mencari tiket yang bagaimana lagi untuk menuju surganya Allah selain sholat. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah as-sholah. Kunci surga adalah sholat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tantangan besar bagi kita sebagai orang tua kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, tentang apa? Tentang sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat adalah salah satu identitas seorang muslim, yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Al-ahdu bainana wa bainakum as-sholah. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah haji berulang-ulang, zakat banyak, sedekah banyak, dan lain-lain amalan yang lain dikerjakan, tapi kalau sholatnya ditinggal maka akan menjadi rusak. Semuanya akan menjadi rusak. Karena apa? Karena sholat adalah barometer, tolak ukur keimanan seseorang dan amalia seseorang di dalam hidupnya. Kalau sholatnya bagus, maka semua dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholatnya rusak, maka semuanya rusak. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan terbaik yang kedua untuk mengisi hidup yang singkat dan hanya satu kali saja. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan terbaik yang ketiga untuk mengisi hidup yang sementara dan singkat ini adalah hafidul akhlak. Hafidul akhlak. Apa itu Ustaz hafidul akhlak? Yaitu berusaha untuk menjaga akhlak kita, kepribadian kita, perilaku kita, tingkah laku kita sebagai seorang muslim yang ngaku beriman kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari, yang bersuri toladan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga akhlak kita, kepribadian kita, perilaku kita, tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari, bersuri toladanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak adalah cermin sempurnanya iman seseorang. Akhlak adalah cermin sempurnanya ibadah seseorang. Bila baik sempurna iman seseorang, maka akan bagus mulialah akhlaknya. Bila bagus ibadahnya, sempurna ibadahnya, lihat akhlaknya akan terpancar di dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Akhlaknya. Mengapa akhlak? Karena akhlak adalah buah daripada iman. Akhlak adalah buah daripada ibadah. Semakin bagus iman seseorang, maka semakin bagus pula akhlaknya. Semakin bagus ibadah seseorang, maka semakin bagus pula akhlaknya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik seorang mukmin imannya adalah siapa yang paling bagus akhlaknya. Dan perlu diketahui oleh kita bersama sebagai orang yang beriman, bahwa akhlak adalah persaksian hidup kita. Ya. Akhlak adalah persaksian bagi kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Yang dikenang adalah akhlak. Maka ada satu kisah seorang zanajah, di mana kehidupan sehari-harinya banyak yang dilakukannya akhlaknya buruk, banyak maksiat dan dosa. Kemudian ketika dia meninggal, dibawa ke dalam masjid ingin disolatkan, maka imam sang zanajah
berdiri dan berkata untuk mempersaksikannya. Apa kata imam yang menyolatkan zanazah? Apakah ahli jenazah ini ahli khair? Apakah ahli khair? Apakah ahli khair? 3 kali disampaikan oleh imam, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Sehingga malaikat yang hadir pun bergegas pergi meninggalkan jenazah tersebut dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ada seorang jenazah ya Rabb yang meninggal, kemudian dipersaksikan di antara sahabat-sahabatnya, jamaahnya, kawannya, ahli khair, ahli khair, ahli khair, tapi tidak ada yang menjawab. Ya Rabb, maka apa?" Kata Allah apa? Masukkan ke dalam neraka jahanam. Masukkan ke dalam neraka jahanam. Karena tidak ada yang mau mempersaksikan tentang kebaikannya jenazah tersebut. Tidak ada satupun. Perasaan yang dialami oleh keluarga, maka akan menangis menjerit. Itulah konsekuensi bahwa bila kita berbuat maksiat dan dosa, sering mengulangi perbuatan maksiat dan dosa, dan perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut bukan rahasia lagi, sudah pada tahu. Nauzubillah. Mudah-mudahan akhir hayat kita dipersaksikan menjadi orang-orang yang beriman. Akhlak kita akhlak yang baik yang dipersaksikan oleh saudara-saudara kita ketika kita meninggal dunia. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan terbaik yang keempat, yang terakhir, untuk mengisi hidup yang hanya 1 kali singkat dan cepat ini adalah hafidhut taubah. Apa Ustaz hafidhut taubah? Yaitu berusaha untuk menjaga taubat kita, menjaga istighfar kita, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga taubat kita, jaga istighfar kita. Usia yang Allah panjangkan, usia yang Allah tangguhkan kepada kita saat sekarang ini, maka jadikanlah kesempatan oleh kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita, saudara-saudaraku, bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah. Jangan ada pikiran dan perasaan tersebut. Yang ada pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah, jangan ada, buang jauh-jauh. Karena sesungguhnya bahwa kita hidup di dunia ini, dosa kita ini sangat banyak. Ibarat pasir di lautan yang sudah bertumpuk dan sudah hitam pekat, mungkin dosa kita sudah bau busuk. Saking banyaknya dosa kita, saking tertumpuknya dosa kita, sehingga bau busuk. Sayang saja Allah masih menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita yang begitu banyak. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kenapa harus banyak bertaubat Ustadz? Di mana hidup yang hanya 1 kali dan singkat ini, mengapa salah satu diisi harus banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah? Kenapa Ustadz? Yang pertama, kita menyadari bahwa kita banyak dosa. Dan alasan yang kedua, mengapa kita harus banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah? Alasan yang kedua adalah, saudara-saudaraku, ketahuilah bersama bahwa kita hidup di dunia ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu.
meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi alasan kita mengapa harus banyak bertobat, segera bertobat, jangan nunda-nunda bertobat, banyak beristighfar, banyak mohon ampun. Salah satunya kita harus sadar bahwa kita banyak dosa. Dan kita juga harus ingat bahwa kita hidup di dunia yang singkat dan sementara ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Maka pertanyaan yang muncul kemudian, apa jadinya bila kita tidak mau bertobat, padahal Allah sudah memanjangkan usia kita, menangguhkan usia kita. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar. Azal lebih awal menjemput kita. Maka sudah dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang merugi, menyesal kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa menjadi orang yang merugi dan menyesal kelak menghadap Allah? Karena kita meninggal dunia dengan membawa setumpuk dosa yang begitu banyak seperti pasir di lautan. Dan tidak hanya banyak dosa kita dibawa menghadap Allah, tapi dosa kita pun sudah bau busuk. Maka sudah dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang merugi, yang menyesal, tertunduk malu di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan umur panjang kepada kita, sudah menangguhkan usianya kepada kita, tapi kita berleha-leha dengan taubat kita. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau beristighfar, kita tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kerasnya hati kita, betapa sombongnya diri kita, tidak mengakui bahwa kita hidup ini banyak dosanya. Mengapa? Barangkali salah satunya kita tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, tidak mau mohon ampun kepada Allah. Barangkali diantaranya adalah karena kita hubbud dunia, cinta kita terlalu berat kepada dunia. Tidak menyadari dalam kehidupan sehari-harinya banyak perbuatan maksiat dan dosa dilewatkan begitu saja, enjoy, senang begitu saja. Tidak ingat akan bertumpuknya dosa, dan tidak ingat ajal akan datang kapan saja, di mana saja, tidak permisi, tidak pamit dulu kepada kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran ringkas dari penyampaian saya dari firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Dan itulah amalan terbaik untuk mengisi hidup yang singkat, yang sementara tersebut. Hafidhul iman, jagalah iman kita, tauhid kita, akidah kita.